Banyak keyboard yang udah pasang embel-embel gaming di namanya tapi tetap nggak ngasih fitur berguna ketika dipakai main game. Berbeda sama Wooting 60HE+. Kalian pasti udah sering denger keyboard ini kan? Karena banyak banget pro player pakai Wooting. Jadi apa sih yang bikin Wooting sampai punya advantage lebih jika dibanding keyboard lain? Tentu saja hadirnya Hall Effect di mana fitur ini mengandalkan magnetic switch. Berbeda dengan switch mechanical biasa. Switch magnetic bukan terregister akibat kontak fisik, melainkan dari magnet serta sensor. Alhasil muncul fitur-fitur menarik seperti kalian bisa atur actuation point dari 0,1 mm sampai 4 mm. Singkatnya, actuation point adalah titik di mana switch akan ke-trigger atau reset saat ditekan. Pada switch mechanical biasa, actuation point terkunci di 2 mm. Di bawah 2 mm aktif, sedangkan di atas 2 mm reset. Namun pada Wooting diberikan fleksibilitas, tapi semakin cepat ke-trigger jadi semakin lambat ke-reset juga. Maka dari itu hadirlah Rapid Trigger. Dengan fitur tersebut kalian bisa setting actuation point trigger serta reset dari 0,15 mm sampai 2,35 mm. Sehingga kalau di set paling cepat yaitu 0,15 mm, ditekan 0,15 mm akan langsung ke-trigger. Lalu ketika kalian sudah bottoming out dan dilepas 0,15 mm aja akan langsung reset, ngebikin respon kalian jauh lebih cepat karena key bisa ke-register dan reset di titik manapun, tidak terkunci di satu titik actuation point. Untuk game-game yang membutuhkan movement cepat atau butuh counter strafing, ini sangat berguna. Apalagi pada Wooting aku tidak menemukan dead zone di fitur rapid triggernya. Beberapa keyboard HE murah memiliki dead zone sehingga ketika bottoming out butuh sekitar 0,5 mm ke atas untuk terreset, bikin pergerakan kita jadi tidak secepat seharusnya. Masalah seperti bug software serta inkonsistensi rapid pun gak pernah aku rasakan. Beneran perfect deh. Oh ya, supaya input lebih kencang kalian bisa aktifkan mode Tachyon. Walau efek RGB bakal mati dan brightness dikurangi, cuma demi performa 1 millisecond worth it lah. Nah, ada lagi fitur yang lebih mendukung penggunaan counter strafe atau movement, yaitu Rapid Snappy. Rapid Snappy adalah fitur terbaru di mana kalian butuh memilih dua keys untuk dinyalakan. Keys yang ditekan lebih dalam bakal aktif, sedangkan satunya akan deaktif. Contoh di sini aku pilih A serta D. Ketika menyalakan fitur tersebut, saat aku jalan ke kiri dengan memencet huruf A, lalu aku mau gerak ke kanan dan memencet D. Saat huruf D terpencet lebih dalam, huruf A bakal otomatis deaktif, sedangkan huruf D akan aktif. Ini ngebantu banget buat aku di game Overwatch, karena tanpa menyalakan Rapid Snappy, ada kemungkinan aku menekan salah satu arah sebelum salah satunya rilis, sehingga dua-duanya bakal tetap aktif yang membuat karakterku stuck tidak bergerak atau no input. Jelas ini masalah besar karena diem sepersekian detik aja kalian udah cosplay jadi target practice range bagi musuh. Selama pemakaian fitur ini ngebantu banget bikin movementku responsif juga stabil. Masih ngerasa fitur itu kurang kencang? Wooting punya SOCD, mirip snap tab-nya Razer tapi lebih lengkap. Jadi kalian pilih lagi dua keys, semisal A dan D. Lalu kalian pilih prioritasnya. Di sini aku memilih last input priority. Jadi keys yang terakhir ditekan bakal aktif dan keys satunya bakal deaktif. Alhasil nggak mungkin dua keys tadi aktif bersamaan. Dan tentu ini lebih cepat dari fitur Rapid Snappy karena tidak perlu menunggu salah satu keys ditekan lebih dalam. Perpindahan movement terasa instan tanpa delay. Bahkan kalian bisa spam strafing dengan hold salah satu keys lalu spam key satunya. Udah berasa nge-cheat kan? Iyalah, hal kayak gini nggak bisa didapetin kalau nggak pakai Wooting. Selain fitur di atas, masih banyak fitur menarik seperti toggle key. Jika diaktifkan semisal di left control untuk jongkok, ketika aku tekan sekali dia akan lock terpencet terus, sehingga kalian nggak perlu hold left control untuk jongkok lama. Tapi jika di hold, fungsi left control bakal normal seperti pemakaian biasa. Jadi fitur cuma aktif ketika di tap. Fitur paling kepakai buatku malah mod tap, dimana kalian bisa set fungsi
berbeda di satu keys tergantung di tab atau di hold. Semisal aku atur right shift, fungsi tab menjadi arrow up, sedangkan fungsi hold tetap shift. Ketika aku mau pencet arrow up, tinggal tekan shift. Lalu saat ingin gunakan right shift, tinggal di hold saja. Toh ketika pakai shift pasti di hold kan? Jadi aku atur semua deh. Fn sebagai right arrow, lalu right control menjadi down arrow, serta menu sebagai left arrow. Nah kalau gini kan aku bisa punya arrow keys di 60% layout tanpa perlu pencet Fn keys. Untuk game-game racing bisa pakai racing profile, dimana input keyboard bisa dijadikan seperti input gamepad, sehingga bisa mengatur pedal gas layaknya bermain di gamepad, tidak seperti main di mechanical keyboard biasa. Gimana? Beda banget kan sama keyboard yang kasih embel-embel gaming tanpa kasih fitur berguna? Semua fitur di Wooting bikin performa gaming kalian meningkat, bikin movement lebih cepat serta akurasi lebih akurat. Walau dibanderol sekitar 3 jutaan di websitenya, menurutku sangat worth it. Apalagi kalau kalian memang fokus di kompetitif gaming. Feel keyboard ini masih lumayan lah, dengan sedikit mod sepertiku udah cukup enak kok. Tinggal reloop switch bawaan yaitu Gateron Lacquer switch dengan Krytox 205 dan 105. Tuning ulang plate mount stabilizer bawaan menggunakan XHTBDZ atau Permatex. Terakhir pasang switch ke arah south facing supaya bisa dipasangin keycaps cari profile. Gimana hasilnya? Langsung saja kita dengarkan. Overall, aku sangat puas memakai Wooting selama seminggu lebih ini. Dibanding Rapid yang pernah aku coba, performanya memang sejauh itu. Jadi aku rasa nabung kesini tidak akan rugi sih. Seperti biasa, link pembelian aku taruh di deskripsi. Sekian dariku, terima kasih.